Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga banyaknya. Maka marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang banyak bersyukur dan ditambahkan nikmat-nikmat kepada kita sekalian. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengerjakan dan melaksanakan petunjuk beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Di antara kenikmatan di dunia ini yang didamba dan diharap-harap adalah kehadiran seorang anak yang salih. Ini bukan hanya harapan kita, hamba yang biasa. Ini adalah harapan orang-orang mulia. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang beliau baca dalam doa beliau. Beliau membaca, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku di antara anak-anak yang termasuk orang-orang salih. Begitu pula para ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa mereka, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka adalah orang-orang yang mengucapkan, yang membaca, yang berdoa, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, dari anak-anak keturunan kami, penyejuk mata-mata kami. Dan jadikanlah kami sebagai imam, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mengapa anak yang saleh demikian didamba para hadirin sekalian? Rahimani wa rahimakumullah. Anak yang saleh adalah menjadi dambaan, diharap-harap karena seorang anak yang saleh akan menjadi penyejuk mata ayahnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di dunia anak yang soleh akan menjadi penyejuk mata ayahnya ketika melihat betapa baktinya anak tersebut,
ketika Bapak melihat solehnya anak tersebut, ketika melihat betapa taatnya anak tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada kedua orang tuanya. Lihat kisah Nabi Ismail, seorang anak yang soleh yang sulit dicari duanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madza tara." Ketika Nabi Ismail telah mulai beranjak besar, sudah bisa bekerja, berusaha membantu sang ayah, maka sang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata kepada putranya tersebut, "Wahai anakku, ayah melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Maka bagaimana menurutku, wahai anakku?" Maka lihat bagaimana jawaban seorang anak yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, "Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakanlah sesuai dengan apa yang engkau diperintahkan. Niscaya engkau akan mendapati aku termasuk di antara orang-orang yang bersabar insyaallah. Betapa sejuk hati seorang ayah. Betapa sejuk matanya Nabi Ibrahim mendengar bagaimana ketaatan yang luar biasa dari putra beliau. Dan tidak hanya di dunia, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang ayah telah meninggal dunia, ketika kita telah wafat, dimandikan, dikafankan, dikuburkan di dalam tanah, maka kembali seorang anak yang soleh akan menjadi penyejuk mata ayahnya. Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis yang sahih dari kalimah Muslim yang lainnya, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputus sudah amal-amalnya, kecuali dari 3 perkara. Salah satu di antara 3 perkara tersebut, para hadirin sekalian, kata Nabi SAW, "Wa waladin salih yad'ulah," dan seorang anak yang salih yang senantiasa mendoakan dirinya. Ketika kita telah membujur kaku di dalam kubur kita, dalam kegelapan, ditemani cacing-cacing, ditemani amal-amal kita, sudah terputus amalan, sudah tidak bisa menambah amalan kita. Namun betapa sejuk mata pandangan seorang ayah di dalam kuburnya ketika lantunan doa dari putranya datang terus setiap saat. Dan betapa mengerikannya hari demi hari seorang ayah yang tidak ditemani doa-doa yang dia nanti-nanti setiap saat. Semenjak hari dia masuk ke dalam tanah, sang anak tidak pernah mengingat dirinya sedikit pun, atau jarang sekali mengingat dirinya. Dan tidak hanya di situ, para hadirin sekalian, di padang mahsyar ketika seorang ayah berada di tengah-tengah lautan manusia, kembali anak yang soleh akan menjadi penyejuk matanya. Nabi SAW pernah bersabda, menggambarkan bagaimana kemuliaan yang didapatkan oleh seorang anak yang soleh, yang menghafal Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya. Nabi SAW pernah bersabda, "Alladzi qara'a al-Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi." Seorang anak yang dia membaca Al-Quran, dia pelajari itu Al-Quran, dia berusaha untuk menghafalnya, memahaminya, dan dia amalkan dalam kehidupannya. Maka apa kemuliaan yang didapat oleh ayah ibunya? Para malaikat akan mencari kedua orang tuanya.
Kemudian kedua, ayah ibunya dipakaikan hullata karamah, dipakaikan pakaian kemuliaan. La taqumud dunya bihima, yang dunia seisinya ini kalah indahnya dengan dua pakaian tersebut. Semua apa yang kita lihat keindahan di dunia ini, pemandangan-pemandangan yang indah, bangunan-bangunan yang indah, perhiasan-perhiasan yang indah, kendaraan-kendaraan, semua kalah dengan indahnya pakaian tersebut. Maka kedua orang tua ini pun bertanya, bima kusina hadhi, dari mana kami mendapatkan pakaian seindah ini? Bayangkan para hadirin sekalian, ini di padang mahsyar, yang mana kata baginda Nabi SAW, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufah, dalam keadaan tidak bersendal, urah, dalam keadaan tidak berpakaian, ghurla, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Triliunan manusia para hadirin sekalian. Maka ayah ini pun merasa, ya, di antara demikian banyaknya para ayah, para ibu, hanya sedikit sekali yang mendapatkan pakaian para hadirin sekalian. Hanya orang-orang mulia. Maka dia pun bertanya, dari mana saya mendapatkan pakaian seindah ini? Sedangkan ayah-ayah yang lain tidak berpakaian, kepanasan. Wa yuqal, maka dijawab, bi akhdhi waladikum al-Qur'an, karena anak panjenengan telah mengambil Al-Qur'an, telah mengambil Al-Qur'an sebagai pedoman dalam hidupnya, menjadi orang yang saleh. Dan tidak hanya di situ para hadirin sekalian, bahkan ketika seorang ayah pun di surga, ketika seorang ayah di surga, kata Nabi SAW, innal abda la turfa'u darajatahu fil jannah, sungguh nanti akan ada hamba yang diangkat derajatnya tinggi sekali di surga. Maka dia pun bertanya, anna lihada, dari mana saya mendapatkan kedudukan setinggi ini? Kedudukan yang tinggi mendekati para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Artinya orang tua ini orang tua biasa. Saya bukan seorang ustadz, bukan alim ulama yang dengan keilmuannya mungkin derajatnya dengan jasanya tinggi. Saya juga bukan ahli ibadah yang mungkin dengan banyaknya salatnya, sedekahnya, puasanya tinggi derajatnya. Saya orang biasa, saya ayah biasa. Dia pun bertanya, dari mana saya mendapatkan kedudukan setinggi ini? Maka dijawab apa para hadirin sekalian? Bistighfari waladikalaka, karena anak panjenengan selalu memohonkan ampunan untuk jenengan. Istighfari waladikalaka. Maka sebagai seorang anak, apalagi yang telah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, perbanyaklah istighfar. Laisa syai'un anfa'u minal istighfar. Enggak ada yang lebih bermanfaat bagi jenazah orang yang sudah meninggal daripada bacaan istighfar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Anak yang soleh membutuhkan banyak usaha untuk meraihnya. Banyak usaha dan panjang. Namun ada beberapa hal yang harus diingat oleh seorang ayah untuk menjadi, mudah-mudahan menjadi sebab bagi kesolehan anak-anaknya. Di antara yang pertama para hadirin sekalian, hendaknya seorang ayah memperbanyak doa. Banyak-banyak berdoa. Doa adalah senjata yang Allah letakkan di lisan-lisan seorang ayah. Di lisan-lisan kita sekalian. Nabi SAW pernah bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Ada 3 doa. Ada 3 doa yang
pasti diijabah oleh Allah. La syakka fi, tidak ada keraguan, pasti dijawab. Salah satunya adalah dakwatul walidi li waladihi, doanya seorang ayah bagi anaknya. Maka kita semua, khususnya para ayah, sudah diberikan senjata ampuh. Jangan disia-siakan. Doa ini bisa dipakai berkali-kali dalam sehari. Dan dia adalah mustajabah. Maka sayang sekali kalau sampai senjata yang demikian ampuhnya kemudian dibiarkan begitu saja, nggak pernah dipakai. Maka saya pesankan kepada setiap ayah maupun calon ayah, perbanyaklah doa bagi putra-putranya. Seorang ayah itu banyak kurangnya. Seorang ayah bisa jadi kurang tenaganya, kurang hartanya, kurang ilmunya, kurang waktunya. Namun jangan sampai seorang ayah kurang dalam berdoa. Perbanyaklah doa. Maka para hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai anak-anak yang soleh bagi kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan anak keturunan kita sebagai anak-anak yang soleh yang berbakti kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan anak keturunan kita di surganya kelak. Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.